Sinten namine, Pak? Pak Juremi. Pak Juremi. 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 Sama siapa ke sini? Tetangga. Oh, sama tetangga nih. Keluarganya kemana? Maksudnya sama kiamat. DWA. Apa-apa. Ya alhamdulillah. Duwe tangga kok sampean beneh. Mugi sampean dibales apike saya ini kalih Gusti Allah nggih. Heeh. Ini omah dhewe iki. Ya. Ning ndi bojone anake? Benar-benar. Bujang. Bujang. Oh, ting-ting no ya. Minggu kula. Nanti takbirnya pelan saja. Terus diulang ya 7 kali ya. Allahu Akbar. Nanti baca Al-Fatihah lagi. Jadi semua gerakan dalam sholat itu obat. Asalkan kita itu bisa menyadari, ora buru-buru, ora belayang pikirannya, itu bisa menjadi obat. Sebelumnya maaf Gus, ini kan kalau secara medis kan stroke dulu. Secara spiritualnya ini bapaknya ada unek-unek dulu dibuat orang. Terus Rupanya bengi ngiping. Kados foto napa patung jaring jamin. Ketan niku kados sudut ketan tangane ngeten niki. nemu boneka Kodrami kuwi. Wes kula langsung saja esuk sangat kula ngeten iki. Promosis kaya kula ipan. Ingat ya, semua yang terjadi di dalam hidup kita itu karena perbuatan kita sendiri. Ojo pernah nyalahne wong, iya, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jadi apa yang menimpa diri kita itu semuanya karena dosa-dosa kita sendiri. Jadi ojo pernah nyalahne wong liya. Bisa jadi kita pernah melakukan kesalahan, terus ada yang tidak terima, terus kitanya ketakutan, akhirnya itu gitu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu semuanya ujian dari Allah. Jangan pernah ketika ada masalah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah ketika ada ujian kita itu menyalahkan keadaan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu. Dan setiap musibah itu pasti membawa barokah. Karena setiap orang hidup itu pasti akan ada ujiannya. Terkadang ujian datang dari istri baik, ada ujian dari mertua baik, ada ujian dari saudara baik, ada ujian dengan pekerjaan baik, ada masalah dengan anak. Dalam setiap hal yang ada di dalam hidup kita itu pasti ada ujiannya, nggak mungkin sempurna mulus-mulus saja. Kalau mulus-mulus saja ya di surga nanti. Di dunia ini tidak ada yang mulus. Orang lain fokus untuk memperbaiki diri. Siapa orang yang fokus dengan yang ada di dalam, Allah nanti akan memperbaiki semua yang ada di luar. Gak ada masalah asalkan yang di dalam ini gak ada masalah. Seperti apapun masalah di luar gak akan jadi masalah.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji. Ana fataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Adafata ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya diwal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji. Adafata ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya diwal karami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji adafata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya diwal karami uripe rumangsa aman dununge tandayan iman sabar nerimo senajan pas-pasan kabeh saking pangeran kabeh ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi adafata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa adafata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa hadafata ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi
Minyak merah. Minyak merah. Merah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji adafata ya jiradal ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal uripe ayam rumangsa aman dununge rasa tandayan iman kabeh tinakdir saking Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Air putihnya mana? Iya. Sinten namine, Pak? Pak Juremi. Pak Juremi. 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 Sama siapa ke sini? Oh, sama tetangga nih. Keluarganya kemana? Maksudnya sama kiamat. ADWA. Rapopo. Pak Juremi nama ibu bapaknya sampean sinten? Pak Rawian, Ibu Seringa. Ibu Sringah. Juremi. Bapaknya? Bapak Rawian. Lau Rawian. Al-Fatihah. Ya, kenapa ya? Ya. Setruk. Pulang berapa ke sini? Bertiga sama bapak. Sampai tetangga nih. Kok bener men ngatur kere nih. Jaluk tulung nata beliau. Dulu pernah ke sini. Kalimantan. Nembe. Kalimantan itu. Tapi kan di Amerika. Ya alhamdulillah. Duwe tangga kok sampean bener. Mugi sampean dibales apike saya ini kalih Gusti Allah nggih. Heeh. Ini omah dhewe iki. Ya. Ning ndi bojone anake? Bujang. Bujang. Oh, ting-ting no ya. Sing minggu kula. Oh. Wis suwi sakite? Ya. Sakite wis suwi? Di 2002. 2022. Al-Fatihah. Ya. Takbir saged ngeten, bisa. Oke. Ini kita sakit. Enggak apa-apa, semampunya saja ya.
Nanti takbirnya pelan saja. Terus diulang ya 7 kali ya. Allahu Akbar. Nanti baca Al-Fatihah lagi. Allahu Akbar. Diulang 7 kali ya. Iya. Saya biar lebih paham dalamannya. Al-Fatihah. Ya. Ya. Al-Fatihah. Jadi gerakan sholat itu sebenarnya obat. Jadi semua gerakan dalam sholat itu obat. Asalkan kita itu bisa menyadari, ora buru-buru, ora belayang pikirannya, itu bisa menjadi obat. Sebelumnya maaf Gus, ini kan kalau secara medis kan stroke dulu. Secara spiritualnya ini bapaknya ada unek-unek dulu dibuat orang lah caranya kayak gitu. Secara spiritualnya ya kan Saya dengan nasi geger recang. nggak sehabis itu Mare sampean lanang kok, iki seneng geger ya ta? Lanang kok ya ta? Iya. sehabis anu Jam diimpen itu ini jam Enggak, Ki, aku takon geger iki masalah apa? Nyapa? ya masalah rencang kula gadah mantan pun 10 Wow. 10 tahun boten pun pegatan. Lari ini ku Kancamu duwe mantan. Nggih. Heeh, terus 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 niku dia mantannya niku sing anu terus apa seneng kaya kula Mas. mantane seneng karo awakmu. Nggih, napa bukan 10 tahunan. Sing megat. Nggih, rencang kula niku. Alah, terus. Terus gandeng kali kula Mas. Terus. Sing kene ku kok dari jam 7 bengi ngongkon tiang teng kebonan kula niku. Kebangun niku dukun kanjeng. Terus kula bengine ngipi fotoan. Enggak, saya aku takon, roh enek wong ning kebonmu iso dikongkon kuwi sampean roe kondi? Kula dereng-dereng. Awakmu urung turu. Roh enek wong ning kebonmu ngono ta? Teng kebon kula. Terus. Dedepi sapa iku? Dipano kancane musuh kula wae. Heeh, terus. Kebangun bengi ngipi kados foto napa patung jaring karo jamen. Petan ketek niku kados sudut ketek tangane ngeten niku. Nemu boneka Kodrami kuwi. Basa kula langsung saja esuk tangan kula ngeten iki promosis kaya sing kula ipani. Tamana. Ngeten kira anu kados ketek tangane ngeten. Saya kula setruk promosis kados sing kula ipani. Jadi sampean nemu boneka Kodrami bentuknya kayak ketek ngono. Semar dateng ngajeng lawang. Ini nyata apa ngimpi? Mimpi. Oh, ngimpi. Tapi gue nang gitu. Kok langsung setruk anjing. Jangan kok langsung boten jangan kados mulai panik. Iya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kalau saya itu memang pelaku spiritual. Memang kula niku remen kegaiban itu. Saya itu memang suka kegaiban seperti tadabbur alam, khalwat, riyadhah, puasa. Niku kula niku puasane naun. Ndak sehari 2 hari ngoten mboten. Kalau saya naun. Kula niku nggih seneng teng gua-gua, teng makom-makome wali Allah niku seneng. Karena saya punya keyakinan bahwa doa mereka itu akan sampai ke kita kalau kita mendoakan mereka. Maksudnya ora kok wong mati, mosok wong mati iso ndongakne wong urip, bukan begitu, bukan. Contohnya ngene wis. Waktu cek urip
wong tuane awake dhewe kan tau ndongakne dhewe ya ta. Iku semamane tah wong tuane dhewe wis ninggal. Iku donga iku panggah ngalir. Cuman iku teko ning awake dhewe ora, tergantung awake dhewe iki panggah ndongakne kono apa ora, ngoten lho maksudnya. Makanya dawuhe Mbah Maimun Juber niku selagi seorang anak niku tidak berhenti untuk mendoakan orang tuanya, maka selama itu juga rezeki nggak akan pernah terputus. Makanya kula niku remen damel pengiling-iling ngoten niku. Damel selametan, koyok pendak, terus korban dinggo wong tuwa, terus semamane sedekah ning masjid, niate pahalane dinggo wong tuwa niku kula remen. Bahkan saya berbicara seperti ini pun juga dengan niat kalau ada pahalanya juga saya berikan untuk orang tua saya. Nah, itu penting itu. Nah, maksudnya kula niku remen hal-hal yang gaib-gaib niku kula remen. Tetapi dalam hal pengobatan itu yang saya pakai tetap logika. Jadi ora titik-titik santet ngono ora. Bukan dikit-dikit santet, bukan dikit-dikit sihir, bukan dikit-dikit tenung, itu bukan. Santet, sihir, tenung itu buat saya nomor 25. Ini belakangan itu. Kabeh sing penting awake dhewe. Semua kembali ke dalam diri kita sendiri. Santet, sihir, tenung, teluh. Lek sampai niku seneng maca Al-Fatihah, atine seneng. Wong lek atine seneng itu 3 pintu yang menjadi jalan masuknya sihir itu nggak akan bisa masuk. Yang pertama al-ghadab, marah. Yang kedua alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang ketiga sedih. Asalkan 3 ini nggak kebuka di dalam diri kita, mbok santet model piye ae ora iso mlebu ning awake dhewe. Asalkan wonge gak gampang nesu, gak gampang geger, ora gampang gelut karo bojone, ora gampang nesu karo tanggane, ora gampang mangkel karo anake, ora nesu-nesu karo karyawane, pokoke wonge santai ngono, relax. Iku santet gak iso masuk. Santet iki masuk iki mung wong sing gampang nesu, lek gak gampang nesu gak iso. Ora iso, santet model piye enggak akan bisa masuk. Kalau orang itu hatinya senang. Yang kedua sedih. Wong sedih jalan masuknya sihir, santet yo terus masuk penyakit barang kuwi, ketepelan, dadane gampang sesek kuwi, gampang kesurupan, gampang itu salah satunya juga jalan masuknya sedih. Yang ketiga alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Nggih, balik malih. Nggih, kalau dari tadi ceritanya jenengan masalah mimpi, masalah dulu ada mantan temen terus akhirnya suka sama jenengan terus temennya marah, itu buat saya nomor 25. Pokoknya yang penting sekarang sakit stroke ya diobati gitu saja. Jadi pengobatan iya tetap yang pertama psikisnya, pikiran harus tenang. Yang kedua itu nanti non medisnya didoakan, terus medisnya nanti diterapi ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Butuh terapi yang agak lama. Jadi untuk orang yang kena penyakit stroke itu, satu, sering-sering dimandikan jam 3:30 pagi, gerujukan. Sampean kalau nanti seneng dek sini, boleh dek sini. Kalau sampean dek sini itu nanti sampean akan sering melihat saya itu mandi di pelataran itu. Itu hampir saya lakukan setiap pagi menjelang sholat subuh. Karena kalau seseorang mandi 3:30 menjelang subuh itu nanti membuat saraf itu menjadi lebih fresh. Dan insya Allah orang yang sering pusing, sering jibek, sering kesurupan, bahkan insya Allah juga bisa untuk terapi penyakit
kolesterol, terus darah tinggi seperti ini insya Allah. Nanti tak kasih garam, terus nanti buat mandi ya. Ini kemarin sebenarnya saya udah nyuruh, tapi kenapa nggak dilakukan? Maksudnya rambutnya dipotong, Dikurangi sama adiknya. Dipotong aja, dibersihin aja, dipotong teh, dibersihkan ya. Jadi jangan gondrong. Sing gondrong aku aja. Nanti gondrongnya dihilangin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau ini anasirnya api. Jadi mudah marah. Ya biar ini orang ini mesti tahu. Yang penting gak gampang marah, nanti insya Allah terapinya mudah. Al-Fatihah. Salah satu terapi obat itu, ini juga penyakit lambung, kolesterol, gula darah, boleh dipraktekkan di rumah. Orang punya penyakit kanker aja, yang kemarin itu namanya Bu Sri Utami itu ya sembuh beliau itu. Terapinya bagaimana? Terapinya seperti ini. Jadi yang pertama niat untuk taubatan nasuha. Setelah itu takbir 7 kali. Ini. Allahu Akbar. Satu tarikan nafas. Terus baca Al-Fatihah. Diulangi lagi 7 kali. Allahu Akbar. Sebenarnya seseorang kalau salatnya itu benar, itu insya Allah penyakit itu hilang. Al-Fatihah. 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 Monggo Pak dilakukan takbir 7 kali nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Sinten namanya tadi? Al-Fatihah. Nama ibu bapaknya? Pak Rawiyan Busringa. Al-Fatihah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri saudaraku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan asma Allah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pergi kamu dari dalam tubuh Bapak ini. Monggo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Takbir lagi. Takbir malih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takbir malih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dicoba kanan kirinya takbir, belajar Al-Fatihah. Coba digerakkan tangannya kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sa'ilil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ingat ya, semua yang terjadi di dalam hidup kita itu karena perbuatan kita sendiri. Ojo pernah nyalahne wong, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jadi apa yang menimpa diri kita itu semuanya karena dosa-dosa kita sendiri. Jadi ojo pernah nyalahne wong liya.
Bisa jadi kita pernah melakukan kesalahan, terus ada yang tidak terima, terus kitanya ketakutan, akhirnya itu gitu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Minta izin ini rambutnya dipotong aja, dipotong kecil ya, dibersihin aja, terus dimandiin sama garam. Ini kalau bisa beliau banyak baca istighfar, minimal sehari ya 313. Pokoknya waktu senggang beliau baca istighfar ya. Terus nanti setiap tengah tempat itu dimandi. Di sini tidak apa-apa, gratis kok. Tempat ya ada, tak siapin. Ini obatnya di dalam diri beliau sendiri. Asalkan beliau taubatan nasuha, terus mau untuk taubatan nasuha, itu nanti insya Allah sembuh. Pak Radian dia ya, ini obatnya di beliau sendiri. Insya Allah kalau beliau benar-benar mau memperbaiki diri, niat sehat, nanti mau sholat, terus berbanyak istighfar, nanti insya Allah tiap setengah empat dimandiin. Insya Allah nanti ada perubahannya. Gratis kok, saya nggak minta biaya kok. Cuman ya itu harus ada yang nungguin, nggak bisa ditinggal. Tempat tidur ya gratis ada di sana. Ya. Nanti kalau makan ya bareng-bareng sama saya. Nah, kalau makan di belakang, gitu. Nanti diambilkan ya enggak apa-apa. Gratis ya. Al-Fatihah. Yuk, diterapi dulu situ. Di rambutnya dihabisin dulu. Alfian ganteng. Al-Fatihah. Ya sudah bangun dia. Ini siapa namanya? Mbak Indah. Al-Fatihah. Itu diterapi, dimandiin, rambutnya dihabisin belakangnya, dipotong bersih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap diri kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu semuanya ujian dari Allah. Jangan pernah ketika ada masalah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah ketika ada ujian kita itu menyalahkan keadaan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Dan setiap musibah itu pasti membawa barokah. Karena setiap orang hidup itu pasti akan ada ujiannya. Terkadang ujian datang dari istri. Istri baik, ada ujian dari mertua. Mertua baik, ada ujian dari saudara. Saudara baik, ada ujian dengan pekerjaan. Pekerjaan baik, ada masalah dengan anak. Dalam setiap hal yang ada di dalam hidup kita itu pasti ada ujiannya, nggak mungkin sempurna mulus-mulus saja. Kalau mulus-mulus saja ya di surga nanti, di dunia ini tidak ada yang mulus. Yang terpenting fokus dengan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jangan fokus dengan yang di luar, nanti tambah masalah. Fokus untuk memperbaiki diri,
fokus untuk memperbaiki sholatnya, fokus untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan-hubungan yang di luar nanti oleh Allah diselesaikan. Kemarin baru ada yang telepon ke saya, Gus ini gimana ya, anak saya itu bandel leram, yang ngelawan, suruh sekolah ndak mau, kerjaannya dolan gitu. Stop, kata saya, stop. Coba jenengan ndak usah fokus sama anak, sampean fokus sama diri sampean sendiri. Yuk, mulai sekarang waktu malam bangun sholat malam. Yuk, hubungan sampean sama Allah diperbaiki. Sama suami ngomongnya baik. Di rumah nggak usah ngomel-ngomel. Wes, cukup hubungi perbaikan sampean sama Allah. Tinggal sampean pengen hidupnya sampean lebih baik apa enggak. Saya bilang seperti itu. Alhamdulillah nggak sampai 3 bulan, Bu. Setelah orangnya itu rajin baca Al-Quran, orangnya itu sering dzikir Al-Fatihah 313, sering waktu-waktu senggang sambil masak baca surat Al-Ikhlas, sebelum tidur baca sallallahu ala Muhammad. Nggak sampai 3 bulan kemarin kesini tuh bawa beras, saya bantu gotong berat itu. Sama anaknya diajak ke sini. Anaknya baik buat saya, ya memang namanya anak muda ya biasalah itu. Tapi alhamdulillah ibunya bersyukur anaknya jadi lebih baik lagi kemarin kesini. Jadi penting kita itu setiap ada masalah jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Fokus untuk memperbaiki diri. Siapa orang yang fokus dengan yang ada di dalam, Allah nanti akan memperbaiki semua yang ada di luar. Gak ada masalah, asalkan yang di dalam ini gak ada masalah. Seperti apapun masalah di luar gak akan jadi masalah. Niku kula pun ngalampai. Asalkan di dalam ini dekat dengan Allah, asalkan di dalamnya ini kuat itakullahnya, sambungannya dengan Allah, masalah di luar seperti apapun gak akan jadi masalah. Sampai wirid ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ning jero ini kuat. Delalah dibacok ngono gak mempan lho. Ya empuh padahal ya mlakune ya kena ini kadang-kadang ya kena. Jadi yang terpenting itu yang di dalam. Yang terpenting itu yang di dalam. Yang paling kuat itu malah yang di dalam. Yang paling kuat itu malah yang enggak kelihatan. Apa yang enggak kelihatan? Angin tuh enggak kelihatan. Yang kita anggap sangat penting, yang kelihatan makanan nasi itu kita nggak makan sehari, 2 hari, bahkan 41 hari nggak makan itu masih bisa hidup. Tapi nggak nafas, angin yang nggak kelihatan tuh lah, nggak nafas 1 menit, 1 jam nih, oh itu, setengah jam nih, oh itu, 5 menit ini nggak usah jam, oh itu. Jadi monggo dijadikan setiap masalah itu menjadi sebuah barokah. Karena setiap jalan yang naik itu setelahnya turun. Monggo. Allah tuh nggak akan mungkin menguji manusia melebihi dari batas kemampuannya. Nggih, mohon maaf kayak Bapak tadi itu fokusnya di luar, fokusnya sama santet, sama sihir. Ya saya percaya itu. Saya percaya, tapi jangan takut itu. Kamu percaya kan sama jin, percaya. Tapi kan nggak boleh takut. Kalau takut kamar mandi aja nggak berani. Ya enggak? Kita wajib percaya sama jin. Cuman kita aja nggak boleh takut. Nah, kalau wedi arep nguyuh nerawani. Kan masalah. Ini kayak Bapak ini tadi ya buat muhasabah kita. Fokusnya dengan yang di luar. Padahal saya merasa pernah bersalah dengan seseorang, nggak perlu saya sebutkan lah. Intinya seorang wanita. Dari rasa bersalahnya ini akhirnya menimbulkan was-was. Katanya disantet orang lah, mimpi begini begitu. Habis mimpi, tiap paginya langsung stroke. Padahal kalau buat saya masalahnya di dalam diri sendiri, bukan di luar. Ini kan nanti problem nanti berobat kemanapun, delalah ketemu orang sama yang sok-sokan gitu, sakit apa-apa dibilang santet, terus
nanti malah nggak sembuh-sembuh, duit entek. Problem nanti. Ngoten mawon nggih. Itu sedikit muhasabah dari saya. Pokok yang penting kita itu memperbaiki apa yang ada di dalam. Apapun yang menimpa diri kita, itu tanda Allah itu sayang kepada kita, supaya kita itu lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masalah tentang usaha, tentang suami, tentang anak, tentang istri, tentang siapapun, perbaiki dulu satu sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, nanti insya Allah semuanya jadi baik. Memperbaiki sholat dari mana? Mulai dari waktunya. Contoh sholat duhur, biasanya banyak orang itu yang kerja, hasilnya banyak tapi nggak hasil, tiba-tiba motornya rusak, tiba-tiba istrinya sakit, anaknya sakit. Itu karena apa? Waktu sholat tetap kerja. Ini yang sering saya tahu. Cuman kan ya aku nggak mungkin tahu, waktu nih sholat kerja kan nggak mungkin tahu. Ini yang sering. Baru kemarin ada yang datang ke saya, Gus, saya itu dosen loh, punya toko, iya, tak joki terus, gak tambah-tambah, malah nyelot entek modalnya. Bapak kerjanya gimana? Dosen saya. Enggak, maksudku pas waktu sholat duhur gitu loh. Sampai apa tetap kerja gitu. Meneng ya orangnya. Akhirnya peringis jawab iya. Ini yang membuat rezeki itu tidak barokah. Wis tak buktekno, tenan. Mbok duwite akeh ngono moro-moro bojone lara, ibuke sakit, mobilnya rusak, tabrakan, sebar gitu-gitu. Ada aja masalahnya. Sebab kita mencari dunia tapi kita malah meninggalkan yang punya dunia. Piye coba gelem karo anake ra gelem karo ibuke. Ngejar donyane tapi ngedoh karo sing duwe donya, jenengane kurang ajar. Ini banyak yang seperti itu. Banyak. Intinya monggo diperbaiki dulu, yang pertama sholatnya. Terus yang kedua, kalau bapak ini tadi tak suruh menjaga omongannya sama istri. Karena orang itu tidak sholat, ya sholat tapi lalai, akhirnya mulutnya pun juga nggak bisa dijaga. Orang bisa sabar itu karena sholat. Padahal perintah Allah hidup itu hanya dua, sabar sama sholat. Orang itu nggak akan bisa sabar kalau sholatnya belum benar. Orang nggak akan bisa sabar kalau sholatnya belum benar. Ini sama istrinya ya begitu, ngomongnya kasar gitu. Akhirnya rezekinya ya ndak barokah. Wis toh. Masalah seperti apapun itu sebenarnya setiap pertanyaan yang ada di dalam hidup kita itu jawabannya ada di dalam hati kita. Cuman kita ini sering mencari masalahnya, solusinya di luar, bukan di dalam. Kula ulangi malih. Setiap pertanyaan yang ada di dalam hidupmu itu ada jawabannya di dalam hatimu. Saestu. Saya masalah seperti apapun itu bukan mencari solusinya di luar, rogo supo ndak. Masuk semakin ke dalam. Masuk ke dalam, tanyanya ke hati, ke Al-Quranul Qadim. Tapi untuk bisa membaca Al-Quranul Qadim harus sering membaca Al-Quranul Karim. Untuk bisa nyambung dengan Nur Muhammad pun juga harus nyambung dengan baginda Rasulullah. Jadi ada dua semuanya itu. Ada dua. Ya, ngoten mawon, nanti kalau saya cerita ndak habis-habis.